Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan menyampaikan sebuah tema tentang faham pemurnian dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Tajdid mempunyai dua makna. Yang pertama adalah purifikasi atau paham yang menjaga kemurnian agama Islam. Yang kedua, tajdid bermakna dinamisasi atau pembaharuan, yang maknanya adalah Islam selaras dengan perkembangan zaman, dan Muhammadiyah menggabungkan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama. Tidak ada dikotomi dalam Muhammadiyah. Dan juga di antara tujuan Muhammadiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Buya A.R. Sultan Mansur adalah mengembalikan umat Nabi Muhammad kepada warna aslinya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada dasarnya sama sekali, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalannya ditolak. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal tergantung dengan niatnya. Yang kedua, al-mutaba'ah, yakni sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka dia mardudun atau tertolak. Sedang kalimah man ahdasa maknanya adalah dalam agama. Jadi bid'ah itu hanya ada dalam masalah agama. Yang ketiga, dalam ibadah ada kaidah yang digunakan, yaitu al-aslu fil ibadah haramun hatta yadula dalil ala amrih. Pada prinsipnya dalam ibadah semuanya haram dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan dalam masalah muamalah atau jual beli, kebalikannya, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadula dalil ala nahyih. Dalam jual beli atau muamalah, prinsipnya segala sesuatu pada asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi dalam agama semuanya tak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkan. Sedangkan dalam muamalah, ya, semuanya kebalikannya dari masalah ibadah. Kemudian
Abu Ayyub As-Sikhtiyani yang merupakan tokoh tabi'in mengatakan, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan ilazdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang yang berbuat bid'ah dalam agama dan dia senantiasa berbuat amalan itu, melainkan ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh tabi'in ini kebenarannya didukung oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya Nabi kita bersabda, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Akan muncul di akhir zaman sebuah kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat-salat mereka. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Kalian meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa-puasa mereka. Wa amalakum ma'a amalihim. Dan kalian meremehkan amal kalian dibandingkan amal-amal mereka. Wa yaqra'una al-Qur'an la tujawizu hanajiruhum. Akan tetapi mereka membaca Quran, ya, dan tidak melewati tenggorokan mereka. Maknanya adalah mereka tidak faham apa yang mereka baca. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Dan mereka keluar dari agama bagaikan busur yang dilepaskan dari panahnya, ya, bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Rawahu Bukhari nomor 5068. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka sebagai kaum yang ahli ibadah, lalu menjelaskan betapa jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang beramal hanya bermodalkan semangat saja, ia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang kedua, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Al-Kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud. Kata beliau, saya mendahului kalian di telaga, yakni telaga Al-Kautsar. La yurfa'anna ilayya rijalu minkum. Akan dinampakkan kepada saya nanti, kata beliau, hatta iza ahwaitu liunawilahum ikhtuliju duni. Kemudian pada waktu itu ketika saya hendak memberikan minum kepada umatku, mereka pun dijauhkan dariku. Faqul ay rabbi ashabi. Waktu itu aku mengatakan, ya Allah, mereka adalah umatku. Yaqul, Allah pun berfirman, la tadri ma ahdasu ba'daka. Yang artinya, wahai Muhammad, engkau tak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, innahum minni, ya Allah, mereka adalah umatku. Fayuqal, Allah pun menjelaskan, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Hai Muhammad, engkau tak mengetahui apa yang mereka adakan setelah engkau meninggal dunia. Faqul, maka aku pun mengatakan, suhqan suhqan, celakalah liman baddala ba'di, bagi siapa saja yang mengganti ajaranku. Inilah dua laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ala wa inna awal khalaiki yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya manusia pertama yang akan
dipakaikan pakaian kepadanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayuqzu bihim zata shimal. Dan pada waktu itu ada sebuah kaum yang dihalau ke sebelah kiri. Faqul, maka aku pun mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya Allah, mereka adalah para sahabatku. Fayuqal, Allah pun mengatakan, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi